pemirsa, salam jumpa dengan saya Teresa dalam program Sang Juara. Program ini mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat para atlet maupun mantan atlet yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa melalui olahraga. Dan dalam episode kali ini kami menghadirkan Yayuk Basuki, mantan petenis nomor 1 Indonesia. Pemirsa, ini adalah Sang Juara. Bisa tertarik tenis tuh gimana ceritanya? Waduh, emang long story ya, panjang dulu. Cuman ya oke, simpelnya aja. Awalnya terus terang aja karena saya seluruh keluarga main tenis, terutama orang tua dulu ya. Ayah saya seorang polisi, dan dulu semua kakak-kakak saya semua dididik main tenis. Nah saya mungkin dari kecil kan ngeliat ya kakak-kakak saya main. Awalnya sih belum begitu inilah ya, mungkin ngambil bola dulu, lama-lama mukul di tembok ya. Terus mungkin saya betul-betul start tuh usia 7 tahun, 7-8 tahun gitulah ya. Bayu dari Jogja nih ya, Iya. kecilnya berarti di Jogja semua. Nah itu pas mau merantau nih ke Jakarta untuk masuk ke Ragunan ada perasaan, aduh kita dari daerah nih gitu, bukan di kota gitu, ngadepin itu ada nggak perasaan-perasaan kayak gitu? Kalau saya sih saya enggak ya, mungkin dia dianggap lebih ke perasaan, waduh saya akan jauh dari orang tua ya sedih. Tapi kalau dibilang kok karena saya anak daerah, nggak, kebetulan karena waktu di SD pun saya sudah ketempa duluan ya, ketempa di turnamen di junior dan kebetulan saya udah juga juara di beberapa event ya, kelompok anak-anak dan remaja juga. Selain itu saya juga pernah menjadi mungkin dibilang atlet pon termuda ya di tenis ya, usia 10 tahun saya udah main pon gitu. Gelar pertama itu tadi di daerah ya, tahun 79 akhirnya saya juara di Jogja ya, masih kelompok di junior. Terus tahun 81 itu usia saya 10-11 tahun saya juara di Malang, junior di Malang itu nasional udah kelasnya. Dan kalau di Jogja sendiri saya udah juara di kelompok senior ya, di final ngalahin kakak saya sendiri. Pemirsa, usai jeda berikut, kami masih akan kembali mengupas perjalanan hidup Yayuk Basuki. Jadi jangan kemana-mana. Setelah lulus SD, saya kan dipanggil untuk masuk di Ragunan ya, di sekolahan Sport Center Ragunan itu oleh Ibu Min waktu itu yang pegang tim nasionalnya kita. Nah, sebenarnya waktu itu ada dua pilihan, antara masuk Ragunan atau saya juga kebetulan waktu itu mau diambil dijadikan anak didik dan anak asuh oleh Pak Prabowo Sutejo ya. Mau dikirim ke Inggris, tapi pikir-pikir orang tua mikir kayaknya lebih enak kalau di bawah negara. Ragunan ini kan gimana pun milik negara. Nah dari semua kejuaraan itu yang mana yang paling berkesan? Berkesan banyak sebenarnya, makanya seperti tadi, apalagi kalau kita yang namanya event buat membawa nama bangsa ya, itu terus terang aja kesannya feelingnya luar biasa, karena terus terang aja kayaknya merasa bahwa bayangin satu bangsa ya, kita dengan penduduk segitu banyaknya, itu berada di pundak saya dan mereka semua berada di belakang saya, memotivasi saya. Itu yang membuat saya benar-benar apa ya, merasa ya gimana ya, kita menyembahkan sesuatu ya, menyembahkan sesuatu buat negara itu feelingnya sangat berbeda dengan pada saat benar saya juara banyak di event profesionalnya juga. Tapi gimana pun tetap tiap kali membela nama bangsa itu meaningnya spesial. Kiat-kiatnya bisa kompak gitu dengan pasangan kita di campuran, terus juga dengan Mbak Susana. Terus terang aja, kalau kita lama-lama tadi suatu keahlian ya, kita jadikan dari fasih menjadi suatu keahlian. Itu dengan otomatis ya, saya bilang kita masuk lapangan, saya partner siapa aja, nanti saya akan adjust gitu ya. Otomatis itu kalau kita yang udah fasih main ganda, nanti kita akan adjust. Jadi nggak perlu yang namanya, oh saya janjian, kita latihan dulu ya, berbulan-bulan, enggak. Saya tiap kali di turnamen di luar, itu udah mau partner janjian dengan siapa. Lama-lama akhirnya ya kita adjust di dalam lapangan. Bayu sendiri sejak kapan sih memutuskan untuk menggantungkan raket cukup sampai di sini gitu? Sebetulnya pada saat setelah Asian Games di Bangkok ya, tahun 98, di situ saya merasa kayaknya ya udah cukup ya, saya udah main, saya sudah memberikan buat negara ini. 18 tahun saya memberikan kontribusi saya untuk negara ini, saya pikir enough is enough gitu ya. Terus tahun 99 itu makanya saya coba berpikir memulai kehidupan yang lain, yaitu berkeluarga kan. Saya karena udah punya suami, kita coba mikir akhirnya kita coba punya anak ya. Jadi untuk benar-benar start with real family. Tapi dari situ, walaupun dari situ saya udah memutuskan untuk berhenti di profesional,
Saya masih ya biasa, negara masih habis melahirkan, saya udah di ini lagi ya yuk kita masih butuh kamu ini. Kenapa bisa Mbak Yuyu berinisiatif untuk membuat Yayu Basuki ini akan? Ya itu tadi, for the love of the game saya bilang ya, itu sudah menjadi sesuatu filosofi saya sekarang. For the love of the game saya bilang, saya yang tadinya sebenarnya tenis academy ini udah ada sebelumnya itu ada kakak ipar saya yang mendirikannya di sini bersama suami saya, dan kita satu keluarga sebetulnya di sini head coachnya ya. Jadi tapi setelah saya mengundurkan diri, akhirnya saya take over ya, namanya jadi ganti jadi nama saya. Pemirsa, demikianlah Sang Juara episode kali ini. Kita akan berjumpa di episode mendatang dengan kisah mantan atlet lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda, salam Sang Juara.